Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Kami puji, kami sembah Engkau ya Tuhan untuk segala kasih-Mu yang telah memperkenankan kami menerima hari yang baru di pagi hari ini. Tuhan, kami mau disapa oleh firman-Mu. Kiranya berilah roh hikmat kepada kami untuk mendengarkan dan menghidupi firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, siraman rohani di pagi hari ini diambil dari kitab Zakaria 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Jangan menindas dan merancang kejahatan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah kita dengar dalam siraman rohani pagi semalam Jumat 17 bulan 3, yang mengatakan hal yang utama bukan hanya sebatas latihan badani, tetapi yang terutama bahwa seluruh hidup adalah ibadah, yaitu hidup yang berharga dan berguna bagi diri dan sesama seiman, dan menjadi saksi serta buah-buah kebenaran yang memberikan janji kehidupan di masa yang akan datang. Demikian juga pada siraman rohani pagi hari ini, kita diajak dan diarahkan untuk mempedomani bahwa hidup patuh akan membawa manfaat lebih besar daripada sekedar ikut-ikutan atau oleh karena tradisi dan kebiasaan yang formalitas. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, konteks dari ayat yang kita baca, bahan renungan berhubungan dengan puasa yang dilakukan oleh umat ketika mereka masih berada dalam pembuangan Babel. Umat mengutus Sarezer dan Rejemmelech untuk menanyakan tentang puasa berpantang yang mereka lakukan pada bulan ke-5 dan ke-7, yang telah membuat mereka menderita dan menangis serta meratap bertahun-tahun lamanya, sehingga mereka mencoba melunakkan hati Tuhan dengan menanyakan kepada para imam di rumah Tuhan. Kekasih Kristus, firman Tuhan datang kepada Zakaria untuk disampaikan kepada umat dengan mengatakan dan menegur umatnya. Apakah kamu sudah sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Apakah ketika kamu makan dan minum hanya untuk dirimu? Apakah kamu sudah melaksanakan hukum yang benar dengan menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing? Serta firman Allah menegur dengan mengatakan seperti dalam Nats, janganlah menindas janda, anak yatim, orang asing, serta janganlah merancang kejahatan dalam hatimu masing-masing. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus pernah mengatakan seperti tertulis dalam Matius 15 ayat 11, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Puasa tidak hanya berpantang makan dan minum, tetapi yang terutama adalah pengendalian diri, sehingga tidak masuk ke dalam perangkap pencobaan yang membuat hidup menjadi perancang dan pelaku kejahatan serta kekerasan, penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Sering sekali kita ketika seseorang sudah berada dalam kesuksesan, keberhasilan, dia mengatakan bahwa itu adalah karena kemampuannya, dan bahkan memakai yang ada padanya untuk melakukan hendaknya, dan bahkan menghina serta meremehkan orang-orang yang tidak berdaya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga dalam nats ini kita diajak untuk melakukan puasa yang benar. Apakah itu puasa yang benar? Puasa atau ibadah yang benar yaitu tetap memohon kasih karunia Tuhan untuk senantiasa hidup kudus dan benar di hadapan Allah dan sesama, dengan memperhatikan serta peduli kepada janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, adalah karena Allah senantiasa peduli dengan dan berpihak pada mereka. Ingatlah tahun Jubil, tahun pembebasan, di mana Allah membebaskan. Dengan senantiasa mempersiapkan cara untuk menghapus kemiskinan, memelihara dan membantu dengan tangan-tangan yang mengasihi,
Sehingga berkat-berkat Allah senantiasa melimpah dalam memenuhi kebutuhan jasmani rohani umatnya. Bahkan Allah menegur orang-orang yang menarik keuntungan dari orang miskin. Dengan demikian sebagai orang percaya, Allah mengingatkannya agar memberi dan berbuat yang baik. Karena dengan demikian mereka sebagai patron dan yang ditolong sebagai klien bersama-sama masuk ke kerajaan Allah. Sebagaimana tertulis dalam Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Serta memenuhi amanat agung Kristus, yaitu melakukan misinya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Kristus dalam Matius 25 ayat 35 sampai 36. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kekasih Kristus. Dengan demikian hadirkanlah kasih dan anugerah Tuhan dalam hidupmu, sebagaimana Kristus telah melakukannya dan memberi mandat kepadamu. Lakukanlah untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, yang mengingatkan dan meneguhkan kami bahwa dahulu kami adalah orang yang tidak berdaya, tidak berguna, dan tidak ada apa-apanya. Namun Engkau mengangkat kami, meneguhkan kami, menguatkan dan mengokohkan kami, sehingga kami berharga dan berguna bagi sesama kami. Dan biarlah kiranya juga kami berguna dan berharga di hadapan-Mu. Tuhan, rancanglah hidup kami, sehingga sebagaimana kami dahulu orang yang tidak berharga dan berguna, tetapi Tuhan menjadikan kami berharga dan berguna, biarlah kami juga dapat menjadi berharga dan berguna bagi orang lain. Berilah kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami dapat menjadi penolong bagi sesama kami, sebagaimana Tuhan telah menolong kami. Berkati juga kami satu hari ini dalam segala aktivitas kami. Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kemampuan, memberikan kesehatan dan sukacita, dan memberikan peneguhan kepada yang sakit, yang berduka, yang di dalam kelemahan, yang terkena bencana, dan yang menderita oleh karena kebenaran. Terpujilah namamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu. Amin. Kekasih Kristus, marilah kita berkarya untuk Tuhan. Selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati.